Halo teman-teman, seperti yang kita sudah ketahui bersama ya, bahwa DJP akan melaksanakan prinsip satu negara dua sistem. Bukan antara Cina dan Hong Kong ya, bukan seperti Palestina dengan Israel ya. Satu negara, dua sistem pajak. Luar biasa ya. Mari gua eh, sampaikan informasinya ya, update ini ya. Ini adalah update tanggal hari Senin, tanggal 10 malam hari ya. DJP jelaskan Cortex tak ditunda ya, beroperasi bareng fitur lama ya. Baru beberapa jam setelah anggota DPR bertemu dengan Surya Utomo dan berkesimpulan bahwa Cortex perlu ditunda, ternyata DJP membantah. DJP mengatakan bahwa Cortex tidak ditunda. Oke, ini sudah pernah gue bacakan ya, teman-teman tinggal baca lagi. Yang kedua adalah yang terbaru ini nih, yang terbaru hari Selasa pagi ya, Selasa pagi tanggal 11, DDTC bilang lagi nih, Cortex tidak ditunda ya, wajib pajak masih bisa gunakan sistem lama. Jadi tidak jelas nih ya, kita baca dulu ya. DJP menegaskan pelaksanaan Cortex tidak ditunda ya, tetapi sistem administrasi perpajakan yang lama masih dijalankan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media pada hari ini ya. Dalam hasil dengar pendapat ya, RDP bersama Komisi 11 DPR, DJP dan DPR sepakat bahwa sistem pajak yang lama yaitu SI-DJP ya, Sistem Informasi DJP, tetap dijalankan berbarengan dengan aplikasi Cortex DJP. Implementasi Cortex DJP dilakukan secara paralel dengan beberapa fitur sebelum implementasi Cortex atau yang legacy, kata Direktur Penyuluhan Dwi Astuti. Skenario itu meliputi fitur layanan yang selama ini sudah dijalankan secara paralel, seperti pelaporan SPT tahunan sebelum tahun pajak 2025 dengan menggunakan e-filing melalui laman pajak GoID dan penggunaan aplikasi e-faktur desktop bagi wajib pajak PKP tertentu sesuai dengan keputusan Dirjen. Ulang. Skenario itu meliputi fitur layanan yang selama ini sudah dijalankan secara paralel. Itu kan sudah terjadi ya, bukan itu yang dimaui oleh DPR. Oke. Dengan demikian, kami tegaskan implementasi Kotes DJP dijalankan secara paralel di antaranya dengan fitur layanan sebagaimana tersebut di atas, katanya Dwi Astuti. Ini kan memang sudah PKP tertentu sudah dilakukan ya. PKP tertentu memang sudah dilakukan, bukan itu yang diinginkan oleh DPR. Yang diinginkan oleh DPR adalah semuanya bisa diakses kembali oleh semua wajib pajak, bukan PKP tertentu. Error nih si Dwi Astuti nih, aduh. Sementara itu, Ketua Komisi 11 Muhammad Misbakum menuturkan penggunaan Kotes dan SIJPP sekaligus diharapkan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi WP pada konteks sistem. Dia juga berharap kendala pada konteks tidak berdampak pada upaya penerimaan negara. DJP akan memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai bahasanya antisipasi dalam mitigasi implementasi konteks yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan negara. Miss Baku mengatakan ya, pemanfaatan teknologi dan informasi merupakan keniscayaan dalam pengelolaan pajak. Namun, penggunaan sistem yang baru tidak boleh sampai mengganggu pelayanan kepada wajib pajak ya. Dia menilai wajar penerapan sistem pajak yang baru masih diharapkan pada berbagai kendala sehingga membutuhkan penyempurnaan. Dalam kondisi tersebut ya, Komisi 11 menawarkan kepada DJP untuk kembali menggunakan sistem yang lama. Oke, begitu teman-teman ya. Komisi 11 minta roadmap soal konteks ya. Kita tunggu nih apakah ada roadmap soal konteks ya. Gua rasa sih eh, buang ke laut lah itu ya. Oke. Jadi gini, beberapa hal yang akan gua tanggapi ya. Eh, yang pertama adalah Cortex itu punya database yang baru yang sudah pernah kita sampaikan ya. Dan ini orang DJP yang bilang ya. Cortex itu punya database yang baru. Tapi datanya itu dimigrasi dari database yang lama. Jadi database yang lama tetap ada, database yang baru itu mengambil data yang lama, di copy paste ke database yang baru, kemudian dilanjutkan. Oke. Itulah yang menyebabkan Cortex itu sangat haram untuk mengerjakan 2024 dan DJP online sangat haram mengerjakan 2025. Harus dipisahkan. Kenapa? Karena database-nya berganti gitu ya. Nah, hal ini menyebabkan tidak mungkin satu negara dua sistem pajak diberlakukan berbarengan. Karena apa? Karena dua sistem ini tidak punya kemampuan untuk saling berkomunikasi secara real time. Belum bisa, belum bisa. Buktinya apa? Buktinya setahu gua ya, sampai hari ini, contohnya kurang bayar PPh atau PPN dari Desember, atau LB ya, LB dari PPh
atau PPN masa Desember 2024 itu belum terkoneksi dengan SPT Januari 2025 di Cortex. Kenapa begitu? Karena database-nya belum di cut off, belum bisa terkoneksi. Gitu loh. Oke, database-nya sebagian terkoneksi, sebagian nggak terkoneksi. Karena butuh waktu, tidak bisa real time terkoneksi. Itulah yang menyebabkan haram dua sistem berlaku sekaligus. Bukti yang lain, sampai hari ini retur faktur pajak itu belum bisa dilakukan di Cortex untuk faktur pajak yang terbitnya 2024. Coba teman-teman. Ada yang bisa ya, ada yang bisa betul. Ada yang bisa, tapi ada yang nggak bisa. Itu bukti bahwa Cortex itu terus mengambil data dari DJP Online. Cortex terus mengambil data dari DJP Online, diambil, ditarik, pindahin ke Cortex, tarik, pindahin ke Cortex. Kalau dua sistem berjalan sekaligus, bagaimana? Kacau balau, saling bolak-balik. Tidak boleh bolak-balik. Nggak bisa bolak-balik. Kalau bolak-balik terjadi duplikasi, nggak boleh. Nah, fakta yang lain. Faktur pajak uang muka atau faktur pajak pelunasan belum bisa dilakukan untuk faktur pajak yang sudah terbit sebelumnya di 2024. Sampai hari ini nggak ada solusinya, sepemahaman gue. Gila nggak teman-teman? Nah itulah menyebabkan gara-gara dua database menyebabkan tidak bisa satu negara dua sistem pajak diberlakukan. Nggak bisa. Yang kedua, saling cross database ini akan menyebabkan kekacauan nasional. Ini adalah bunuh diri massal menurut gua ya. Coba kita analisa ya. Kita kasih perumpamaan. Contoh, PTA membayar STP, kan STP itu kan tidak bisa lagi dibayar di DJP online. Harus melalui Cortex. Sekarang gimana kalau PTA membayar STP pakai DJP online? Kalau dibuka lagi nih sistemnya nih. Apakah Cortex langsung bisa mengenali pembayaran STP itu? Padahal di Cortex cara bayar STP sudah berbeda skenarionya, berbeda caranya. Bagaimana mau dilaksanakan? Jadi satu negara dua sistem adalah omong kosong. Ini adalah bunuh diri. Kemudian contoh lagi, bukti potong PPh satu dibuat oleh pemotong PTA gitu ya, di Cortex dia bikinnya. Sedangkan si WPOP dia nggak mau pakai Cortex nih, dia maunya pakai DJP online. Bagaimana mengkoneksikan antara A1 yang dibukti potong dibikin oleh Cortex mau dikoneksikan dengan DJP online. DJP online ingat ya, DJP online itu tidak mengambil data dari Cortex loh. Cortex mengambil data dari DJP online, di-copy ke Cortex. Tetapi DJP online tidak punya kemampuan untuk mengambil database Cortex, dipindahkan ke DJP online. Tidak punya kemampuan itu. Kalau sekarang mau dibikin kemampuan itu, akan terjadi saling cross hilang, akan terjadi duplikasi data, bunuh diri massal ini namanya. Contoh lain, faktur pajak dibuat oleh PTA, contohnya melalui Cortex, ya. Faktur pajak ini kan menjadi faktur masukan. Faktur pajak masukan di PTB. Kalau PTB menggunakan DJP online atau sebaliknya, bagaimana? Ini barang sampai hari ini masih ribut, masih ribut. Yang 970 wajib pajak istimewa itu ya, yang menggunakan DJP online e-faktur, sampai hari ini masih ribut karena banyak faktur pajak masukan itu belum bisa dikenali oleh sistem Cortex oleh yang baru, oleh WP yang baru. Bagaimana kalau WP yang biasa ini kemudian memilih menggunakan DJP online? Bisa nggak dia terima faktur pajak tersebut dari si yang WP yang buka faktur pajak di e-faktur? Bagaimana sistemnya? Saling cross data ini akan menyebabkan kekacauan massal dan bunuh diri massal. Contoh lain, faktur pajak Januari dibuat dengan Cortex. Kemudian si Februari ini perusahaan males nih Cortex mau pakai DJP online. Sudah terjadi ya. Kemudian tiba-tiba bulan April dia mau kembali ke Cortex. Bagaimana sistem sinkronisasi di DJP? Dua sistem satu negara bunuh diri massal. Kacau negara ini kalau gitu. Nomor tiga, yang sangat-sangat kita pertanyakan adalah dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya bagaimana? Ini negara hukum, bos, bukan negara DPR, bukan negara Pak Muhammad apa tadi Musbakum, bukan negara Suryo Utomo, bukan negara Sri Mulyani, bukan negara bapaknya si Dwi Astuti, enggak. Negara ini negara hukum. Bagaimana dasar hukumnya bisa melakukan seperti itu? Dasar hukum tidak ada. Yang kedua, teknisnya bagaimana? Bagaimana bisa DJP mau bikin dalam satu dua hari mau bikin teknis seperti ini? E-faktur yang model lama bagaimana menetapkan tarif PPN 11 per 12? Bagaimana tarif PPN 040050-nya yang sudah menggunakan metode yang baru ini? Bagaimana?
Dasar hukumnya nggak ada, teknisnya tidak ada. Nomor 4, di negara Konoha ya, satu masalah diselesaikan dengan cara ditutupi dengan masalah yang baru. Tai yang sudah kotor ditutupi dengan plastik supaya nggak kelihatan, tapi kan baunya masih ada. Tai yang baru muncul ditutupi lagi pakai plastik. Bukannya tai dibersihin, tetapi tainya tetap dikasih tai yang baru. Contohnya deh, NPWP 999. Dasar hukumnya tidak ada, ini nggak ngejelas dari mana idenya. Seharusnya sistemnya itu diperbaharui. Yang tidak bisa mengenali nick menjadi bisa mengenali nick. Atau minimal dia kembali ke DJP online deh. Minimal kembali ke DJP online gitu kan. Supaya bisa. Tetapi dong justru dia ciptakan binatang baru. Yang namanya MPP sementara. Tidak ada dasar hukumnya. Nah, nanti nih kalau satu negara dua sistem. Orang mau kembali pakai DJP online. Orang itu dibuatin bukti potongnya melalui Cortex 999. Terus nanti di Desember perusahaannya menggunakan Cortex nih bikin A1. Bagaimana menyambunginya ke DJP online-nya si orang pribadi ini? Satu negara dua sistem adalah kebodohan dan bunuh diri. Ya, menurut gue ya. Nomor 5, orang IT itu ya bukan dewa. Ya, walaupun dia tinggal di kayangan, bukan dewa. Maintain satu sistem aja itu sulit setengah mati, bos. Ya, apalagi bikin dua sistem. Satu sistem aja lu maintain, belum tentu berhasil. Ini semua tuh back end coding semua ini. Ini semua nih coding nih semua. Bikin tombol pakai coding, tombol dikasih bulat pakai coding, kasih warna pakai coding, kiri kanan atas bawah semuanya pakai coding, ngeling-lingin semua pakai coding. Semua ini coding. Satu sistem aja di maintain setengah mampus. Lu mau bikin dua sistem dan dua sistem ini harus saling terkoneksi secara real time. Mampus, mampus, ya mampus. Akan terjadi kekacauan nasional berikutnya. Jilid ketiga gitu ya. Ya, jadi ini adalah program bunuh diri massal dari DJP. Tetapi yang pertama akan jadi korban adalah wajib pajak. Wajib pajak. Yang kedua adalah petugas di KPP. Ini jadi korban. Aduh, hancur-hancuran orang-orang di KPP ya. Setengah mampus mereka, setengah mati ya. Yang terakhir, pertanyaan gua, bagaimana dengan internalnya DJP? Internal DJP kan pakai sistem. Mereka bikin surat pakai sistem, ya kan? Bagaimana kalau dia bikin surat pakai sistem di DJP, di Cortex, yang seharusnya diselesaikan dengan Cortex, tetapi si wajib pajak sana pilih DJP online? Gimana coba? Gimana bisa mengclosing? Welcome to the Konoha Universe, teman-temannya.